Give it to me, Michael. You know I can't do that. Give it to me, Michael! Christina, we gotta go. Come and get it. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode terakhir dari serial film Prison Break season keempat. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi langsung saja kita ke intronya. Scene dimulai di mana Mahon yang mencoba mengaktifkan bom pada Sheila-nya, namun ternyata pelatuknya tidak bereaksi. Di mana di saat itu, Mahon mengabari Michael dan Michael pun menyuruh Mahon untuk mengaktifkannya secara manual. Pada saat itu juga, Christina pun memanggil Mahon ke sana, dikarenakan Sheila-nya tidak bisa diakses. Christina mulai curiga terhadap Mahon dan menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya, namun Mahon pun berhasil melawan. Dan kemudian ia kembali lagi ke ruangannya Lincoln karena bom sudah diaktifkan. Ketika bom itu meledak, Christina sempat memanfaatkan tubuh bawahannya sebagai pelindung dari ledakan tersebut. Di mana tidak lama dari itu, di luar sudah ada Michael dan Sarah yang menjemput Mahon dan Lincoln. Di sisi Kranz, ia terlihat marah ke T-Bag karena membiarkan Sarah kabur dengan Michael. Dan saat Kranz ingin mengeksekusi T-Bag, ponselnya Sarah pun berbunyi, di mana itu ialah Sucre. Sucre mengabari tentang orang yang bisa menyelamatkan mereka. Dan T-Bag pun mengatakan bahwa ia tahu di mana Michael berada. Sebelum itu ia ingin bertemu. Mendengar itu, Kranz pun tidak jadi mengeksekusi T-Bag dan menyuruh bawahannya untuk mengikuti T-Bag. Di sisi Christina, ternyata ia berhasil selamat dari ledakan sebelumnya. Berlanjut ke T-Bag yang menunggu kedatangan Sucre. Saat Sucre datang dan meminta ponselnya Sarah, T-Bag mengatakan bahwasanya ada bawahannya Kranz yang mengawasi, yang mana saat T-Bag melihatnya lagi, bawahannya Kranz itu sudah tewas ditembak oleh Franklin. Karenanya, T-Bag pun dibawa oleh mereka. Beralih ke rumah sakit, terlihat para dokter yang menangani kondisinya Don Self yang makin memburuk. Dua agen tersebut pun masih mencoba mencari tahu info terkait Michael dan Lincoln kepada Don Self. Kembali ke Michael dan yang lain di markas, mereka mencari cara bagaimana untuk mengobati Lincoln. Di sana juga mereka sempat memutuskan bahwa Sheila akan mereka musnahkan. Sebelum sesaat, Michael ditelepon oleh seseorang dan ternyata itu adalah Killerman, yang sebelumnya ada di season awal sampai ke season kedua. Ia ternyata masih hidup. Di sana sedikit perbincangan di antara mereka, di mana Killerman mengatakan ia bisa membantu Michael dan yang lain. Karena kini ia bekerja di perusahaan yang didirikan oleh ayahnya dulu dan bekerja sama dengan pemerintahan Amerika. Michael mengatakan mengapa ia harus percaya kepada Killerman, di mana di situ Killerman menjamin akan membersihkan nama Michael dan yang lain dengan memberikan Sheila-nya ke pemerintahan Amerika. Di mana di sisi lain kondisi Lincoln pun semakin memburuk. Di sisi Kranz, ia dikabari oleh bawahannya bahwa tak ada kabar dari T-Bag, di mana setelahnya ia mendapati kabar dari bawahannya bahwa ponselnya Lincoln sempat terlacak di pusat kota. And what are you doing here? Berlanjut ke Sucre dan Franklin yang menyekap T-Bag. Di situ Franklin menanyakan tentang keberadaannya Kranz. Tidak dapat jawaban dari T-Bag, Franklin pun memukulinya. Kembali ke Michael dan yang lain yang mengantarkan Lincoln ke rumah sakit. Di sana ada sedikit perbincangan mengenai Sheila yang akan mereka berikan ke Killerman, dan juga Lincoln membahas tentang perkataan Christina terkait status mereka yang bukan saudara kandung. Michael pun mengatakan itu tidak akan merubah apapun. Di dalam rumah sakit, Sarah yang ditemani Mahon menyamar menjadi staf di mana ia mengambil beberapa perlengkapan dan obat untuk Lincoln. Ternyata mereka berada di satu rumah sakit yang sama tempat di mana Don Self dirawat. Saat Sarah menyadari, ternyata Mahon sudah ditangkap oleh dua agen yang menangani Don Self tadi. Dan kembalinya Sarah ke Michael, ia langsung menangani Lincoln dan mengatakan bahwa Mahon tertangkap. Tiba-tiba dari luar sudah ada orang yang memecahkan jendela mobil mereka. Ternyata orang itu adalah bawahannya Kranz.
Kemudian mereka dibawa menghadap Kranz. Di sana Kranz memberikan cuplikan tentang Sophia yang ditawan. Ia mengatakan jika ia tidak mendapatkan silanya, Sophia akan dibunuh. Beralih ke T-Bag, di dalam kondisi terbalik digantung oleh Sucre dan Franklin. Mereka masih mencoba menginterogasi mengenai keberadaannya Kranz. Berlanjut ke Mahon yang sedang diinterogasi dua agen tadi. Mereka menanyakan terkait Lincoln yang membunuh petinggi India, di mana Mahon di sana tidak membenarkannya dan mengatakan bahwa saat itu mereka dijebak. Mahon juga sempat menyinggung dan menceritakan tentang company. Namun karena dua agen tersebut terlihat tidak memahaminya, mereka pun hanya menanyakan kembali di mana keberadaan Lincoln dan Michael. Kembali lagi ke Kranz yang masih mencoba mengancam Michael untuk memberikan silanya. Tiba-tiba dari belakang ada Sucre dan Franklin yang menembaki bawahannya Kranz, sehingga situasi pun berbalik. Saat itu juga Michael menyuruh Kranz untuk melepaskan Sophia. Dan ketika akan membunuh Kranz, yang mana itu didukung oleh Lincoln, Sucre pun kemudian mengatakan mereka kesini untuk membersihkan nama mereka, bukan untuk membalaskan dendam. Jika sudah mendapatkan silanya, langsung saja kita berikan ke Killerman. Di mana Franklin juga mengatakan, percayakan saja kepada Killerman, karena ini satu-satunya jalan mereka. Saat mereka dibawa, polisi sudah datang untuk mengejar mereka, di mana karenanya Sucre mencoba mengorbankan diri untuk menghadang polisi. Michael dan yang lain pun kembali ke markas. Di sana mereka menelpon lagi Killerman untuk memastikan kembali kesepakatan mereka, di mana di saat yang sama Franklin menyadari ada yang datang dan ternyata itu adalah rombongannya Christina. Hingga terjadilah sedikit tembak-tembakan di sana. Beralih ke Sucre yang diinterogasi oleh dua agen tersebut. Mereka menanyakan tentang keberadaannya Michael dan Lincoln, di mana saat itu Sucre menjelaskan tentang apa yang sekarang mereka hadapi, yaitu company. Mereka yang terlihat menghiraukannya pun hanya menanyakan kembali keberadaan Michael dan Lincoln. Kembali ke markas, yang dimana di situ hanya tertinggal Christina dan Michael. Christina telah mendapatkan silanya, dan sebelum akan beranjak pergi, Michael pun menodongkan pistol kepadanya. Di mana Christina mengatakan bahwa Michael tidak akan sanggup untuk membunuhnya. Saat akan menarikkan pelatuknya, pistol Michael pun macet, di mana kemudian Christina yang akan mencoba menembak Michael ditembak duluan oleh Sarah dari belakang. Di situ Michael juga sempat terkena tembakannya Christina, yang mana dalam kondisi seperti itu ia tetap akan memberikan silanya kepada Killerman. Michael pun pergi menuju lokasi yang dijanjikan oleh Killerman. Di sana ia dibawa oleh dua anggota yang mengantarkannya ke sebuah ruangan dan menyuruhnya untuk menunggu. Killerman pun datang dan memperkenalkan seseorang dari perwakilan pemerintahan Amerika. Silanya pun kemudian diberikan di sana, di mana setelah dicek ada bagian sila yang hilang. Kemudian Killerman meyakinkan kembali Michael, dan Michael pun akhirnya memberikan potongan silanya, di mana ia mengatakan ia tidak ingin lagi lari. Dan saat telah dicek dan bisa diakses silanya, pihak pemerintahan itu pun akan mengabari atasannya. Lalu Killerman pun mengatakan kepada Michael bahwa semua ini sudah berakhir. You did it. It's over. Di sisi Kranz, ia yang mencoba membuka ikatannya, ia didatangi oleh pihak kepolisian dan akhirnya ia pun ditangkap. Dan juga di sisi lain kita diperlihatkan mayatnya Christina yang ditangani oleh kepolisian. Sampailah di mana Michael dan yang lain di sebuah ruangan dan akan menandatangani surat kebebasan mereka. Di sana mereka pun terlihat lega atas semua perjuangan mereka selama ini. Saat ingin keluar, Killerman mengabari ada satu orang lagi yang mengaku sebagai bagian dalam rencana mereka, yang mana orang itu adalah T-Bag. Killerman pun menanyakan persetujuan mereka. Kemudian Michael dan Lincoln mengatakan ke T-Bag bahwasanya kau akan membusuk di penjara. Yang mana itu berarti T-Bag tidak mendapatkan persetujuan dari Michael dan yang lain. Kemudian beberapa hari setelahnya, scene diperlihatkan di sebuah pantai, di mana ada Michael dan Sarah yang sedang berjalan. Michael mengatakan ia akan menjadi ayah yang baik nantinya, di mana di sana ia juga mengalami kembali mimisannya. Pada akhir pembicaraan, mereka pun berpelukan. Berlanjut ke 4 tahun kemudian, di mana Mahon terlihat mengirimkan surat kepada Pam, mantan istrinya. Yang mana kini, Mahon sepertinya menjalani hubungan dengan Leng, rekannya. Di sisi Lincoln, terlihat ia yang sudah bahagia bersama Sophia. Dan begitu juga Sucre, yang bahagia bersama anaknya yang sudah besar.
Namun tidak untuk Doncev karena ia terlihat kini dengan kondisi yang lumpuh di sebuah rumah sakit. Franklin pun juga sudah kembali ke kehidupannya yang semula. Di sisi Killer Man, ia kini sukses kembali ke pemerintahan setelah menangani kasusnya Sheila. Dan Kranz pun terlihat sedang akan dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik. Kemudian T-Bag pun yang kini terlihat mendekam kembali ke penjara. Di suatu tempat, terlihat Sarah yang membawa anaknya menemui Lincoln, Sucre, dan Mahon, di mana mereka menuju sebuah pemakaman, di mana ternyata itu adalah pemakamannya Michael. Dan scene ini pun merupakan akhir dari season keempat. Oke tim, Mimin harap teman-teman tidak bosan dan kita akan lanjut ke season kelima. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.